Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih selalu mendapatkan keselamatan, keberkahan, kesehatan di dalam melakukan semua aktivitas kita. Ya. Kita kali ini masuk pada minggu ke-6 yang akan membahas tentang penggunaan teori di dalam penelitian kualitatif, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas fokus penelitian, ya, fokus penelitian kualitatif, sekarang kita bahas teorinya. Sejauh mana teori itu digunakan untuk penelitian kualitatif, ya. Sebelum saya mulai, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk terus mengikuti perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu salah satu cirinya adalah tidak men-skip materi yang sedang saya ajarkan ini, ya. Kalau dulu waktu kondisi normal itu sungguh-sungguhnya adalah kalian tidak masuk, ya, kalian datang di kelas tidak terlambat, ya, tidak suka bolos, itu bentuk sungguh-sungguhnya, ya. Tapi kalau sekarang bentuk kesungguhan kalian itu adalah kalian tidak men-skip materi yang sedang saya jelaskan. Loh, kok gitu, Pak? Ya memang begitu, ya. Ya. Kalau materi ini kalian skip, saya jamin kalian akan kehilangan sepersekian pemahaman karena di skip tadi, ya. Oke, kita mulai saja. Oke, teori itu apa? Ini saya maaf ya, ini PPT-nya tulisannya hitam, saya lupa tadi, ya, mau ngedit sudah malam. Oke, jadi teori itu adalah suatu penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia, ya. Kemudian suatu sistem atau sesuatu sistem gagasan dan abstraksi yang memandatkan dan mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial. Jadi teori itu sebenarnya meringkas kondisi sosial kemasyarakatan. Ya, sebenarnya tidak hanya kemasyarakatan saja. Kondisi sosial segala hal, ya, peringkasan dari segala hal itu teori, ya. Kemudian mana nih. Oke. Teori adalah suatu alat untuk menjelaskan sebuah gejala, ya. Gejala itu kan tanda-tanda lah, tanda-tanda masyarakat itu bahagia, gitu kan. Kalian misal tanda-tanda mahasiswa itu bahagia: satu, uangnya banyak, gitu kan. Tugasnya selesai, IPK-nya bagus, dapat pacar. Nah, itu tanda-tanda mahasiswa bahagia. Teori itu fungsinya untuk menjelaskan itu, gitu loh, ya. Teori selalu berusaha menemukan hukum-hukum umum atau pola-pola umum dari sebuah gejala, ya. Jadi apapun gejala sosial masyarakat, apapun perilaku pemustaka di perpustakaan, pasti ada gejalanya. Lah, gejala itu dijelaskan dengan yang namanya teori, ya. Makanya kalau kita lihat ada teori-teori tentang minat baca, itu kan, teori tentang layanan pemustaka, itu kan,
tentang kualitas pemustaka, kualitas layanan ya. Kemudian ada teori tentang layanan prima. Nah, itu semua sebenarnya untuk menjelaskan gejala ya, untuk menjelaskan gejala secara realnya seperti apa, pola-polanya seperti apa. Ya, itu teori ya. Oke. Oke, fungsi umum teori. Teori itu menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks ya. Terkadang pola-pola itu, gejala-gejala tadi itu terlalu kompleks, akhirnya susah untuk dijelaskan. Maka teori fungsinya adalah meringkas itu semua ya, menyederhanakan itu semua. Teori juga dapat memprediksi suatu gejala dengan mudah. Nah, ini salah satu fungsi teori juga untuk prediksi ya, untuk memprediksi ya. Kalau ada mendung, ada petir, anginnya kencang ya, itu pasti gejala akan hujan ya. Itu teorinya jelas, itu kan teorinya jelas. Oke, kita lanjutkan. Kemudian hubungan teori dengan penelitian itu apa? Teori mungkin melakukan penelitian tidak mungkin melakukan sebuah penelitian itu tanpa teori, gitu kan? Dan tidak mungkin juga mengembangkan sebuah teori tanpa melakukan penelitian. Jadi berangkat segala hal penelitian itu berangkat dari sebuah teori, gitu kan? Tapi teori itu juga tidak akan bisa berkembang tanpa adanya penelitian. Jadi saling ada keterkaitan satu sama lainnya, ya. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Jadi fungsi teori itu salah satunya juga untuk membantu peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, kepada narasumber. Dan juga bisa digunakan untuk menjelaskan, to explain about the data ya. Jadi menjelaskan data itu bisa pakai teori ya. Oke, sampai situ paham ya? Kalau paham, anggukkan kepala 3 kali, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sekarang ada 2 bentuk teori ya, 2 bentuk penggunaan teori. Teori itu digunakan dengan pendekatan deduktif ya, penelitian yang menempatkan teori sebagai titik tolak utama kegiatan penggalian informasi kebenaran ya. Ini biasa digunakan oleh peneliti yang menggunakan metodologi kuantitatif ya. Karena teori pada bentuk ini itu digunakan untuk titik utama ya, permulaan sebuah kegiatan penelitian ya. Karena di situ nanti akan dijelaskan, teori itu dijelaskan konsepnya apa, kemudian variabelnya apa, kemudian indikator-indikator dari setiap variabel itu apa, kemudian baru dirumuskan menjadi sebuah kuesioner. Lah, tapi ada juga bentuk pendekatan induktif itu kan, penelitian yang menempatkan teori sebagai produk ya, sebagai produk, penelitian yang menempatkan teori sebagai produk. Jadi teori di dalam pendekatan induktif itu ada sebuah hasil gitu loh, ada sebuah hasil. Loh Pak, katanya tadi tidak ada penelitian tanpa sebuah teori, ya memang benar seperti itu, tapi fungsinya berbeda. Kita akan jelaskan lagi, gitu kan? Kita akan jelaskan lagi. Oke. Secara umum
Fungsi teori untuk menjelaskan, tadi meramalkan dan mengendalikan, ya. Oke. Nih, kemudian kita masuk kepada fungsi teori di dalam penelitian kualitatif, ya. Teori dalam penelitian kualitatif itu sifatnya hanya sementara, ini ya. Walaupun tadi saya di awal sudah bilang bahwa tidak mungkin sebuah penelitian itu tanpa ada teori, dan tidak mungkin teori itu akan berkembang tanpa sebuah penelitian, ya kan? Lah, kalau di dalam metode kualitatif, metodologi kualitatif, teori itu sifatnya hanya sementara. Maksudnya apa? Ya sementara, ya, tidak kekal, gitu kan? Bisa berubah, bisa bertambah atau malah bisa berkurang, gitu. Jumlah teori dalam penelitian kualitatif yang harus dimiliki peneliti jauh lebih banyak dibandingkan peneliti kuantitatif. Bersifat sebagai bekal, ya, bersifat sebagai bekal sebelum terjun memahami konteks sosial. Jadi ketika apa sebentar. Jadi sampai mana tadi? Jadi jumlah teori di dalam penelitian kualitatif itu lebih banyak. Kenapa kok lebih banyak? Karena ini nanti berkaitan dengan wawasan yang akan digunakan peneliti untuk mencari data di lapangan, ya. Jadi gini, kalau penelitian kualitatif itu kan datanya tuh didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi, itu kan. Lah, ketika wawancara itu, bagaimana kita sebagai peneliti itu akan bisa bertanya kalau kita tidak punya wawasan yang luas, ya kan? Nah, wawasan itu salah satunya dibekali dengan cara dengan teori, ya. Salah satu dibekali dengan teori. Makanya penguasaan teori di dalam kualitatif itu harus lebih banyak, ya. Harus lebih banyak. Jadi tidak hanya satu teori saja yang digunakan, tapi kalau bisa lebih luas, karena itu nanti akan mempermudah di dalam mencari data atau melakukan wawancara atau melakukan observasi, ya. Walaupun digunakan sebagai bekal, teori harus mampu dilepas saat menyusun instrumen panduan wawancara dan observasi. Ya, itu, ya. Walaupun tadi itu sudah hafal berbagai macam teori itu kan, tapi ketika wawancara itu harus melepaskan itu semua. Tapi panduannya tetap tadi itu teori, ya. Panduannya tetap teori. Sampai mana ini? Kok sampai gini? Sebentar. Oh. Oke. Kemudian penelitian kualitatif harus bersifat perspektif emik, ya. Artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, tapi senyatanya, itu kan. Tapi kalian sebagai peneliti itu tidak boleh memaksakan, ya, apa yang seharusnya ada di teori, tapi kalian harus melihat apa senyatanya, apa yang dialami secara nyata, itu kan, berkaitan dengan apa yang dirasakan, gitu kan, yang diutarakan oleh informan itu kan, yang dialami oleh informan atau difikirkan itu. Jadi itu perspektif emik, ya. Oke, ini salah satu beberapa perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan tentang jumlah literatur yang dikutip di awal, ya. Jadi ketika kalian nanti bikin proposal, itu di latar belakang masalah
kalau kalian pakai kuantitatif. Ya, itu harus runtut. Tidak hanya di latar belakang sih ya, di latar belakang dan kemudian kajian teoretik itu harus runtut, teori-teorinya harus jelas, dan itu harus banyak karena akan melihat gap teoretiknya di situ. Ya, gap teoretiknya di situ. Tapi ketika itu kualitatif, kalian boleh nggak banyak. Kalian hanya menjelaskan fenomena, kemudian ini dilihat dari sudut pandang apa, dan itu masih asumsi juga, gitu kan? Karena teori yang digunakan untuk menjelaskan itu hanya bersifat sementara. Bisa saja benar, bisa saja salah. Ya, bisa saja ganti teori, bukan itu yang digunakan. Ya, jadi jumlah literatur yang dikutip di awal sebelum melakukan penelitian itu berbeda. Kemudian penggunaan literatur di awal studi. Ya, kalau kualitatif itu kan jelas menjelaskan, kalau kuantitatif itu kan jelas menjelaskan tujuan penelitian, memandu membuat instrumen atau pertanyaan atau kuesioner, ya kan, dan kemudian menyusun hipotesis. Tapi kalau kualitatif itu menjelaskan tujuannya untuk apa, gitu. Jadi literatur nanti ketika kelas proposal, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menyusun membuat literatur review. Literatur review. Jadi dari berbagai macam dari beberapa literatur kalian ringkas menjadi satu literatur utuh, dan dari situ kalian akan bisa melihat gap teoretiknya, gitu kan, celah kosong yang bisa kalian isi dengan penelitian baru. Nah, kalau nanti dosennya saya di kelas proposal, kalau bukan ya nggak apa-apa. Kemudian penggunaan literatur di akhir studi. Lah, kalau penelitian itu adalah kuantitatif, sebentar. Ya, kalau di kuantitatif itu sebagai dasar untuk membuat prediksi atau hipotesis ya. Jadi kalau kuantitatif itu kan pasti kesimpulannya di penjelasannya setelah hasil kemudian pembahasan. Di pembahasan itu pasti akan membuktikan apakah hipotesisnya benar atau salah, itu kan. Apakah rumusan masalah ini bisa terjawab dengan H0 ditolak atau diterima, itu kan. Tapi kalau kualitatif itu untuk gunanya teori itu adalah untuk mendukung dan mengembangkan temuan. Jadi temuan ketika kalian di lapangan mencari data, kemudian itu diolah. Nah, data itu diolah dan dikembangkan dengan teori. Gitu loh. Jadi dikembangkan teori layanan kepuasan layanan pengguna itu kan. Kemudian